Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan yaitu mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau belajar tentang wasiat ya. Kemarin sudah belajar tentang nafkah ya. Apa itu wasiat sih? Wasiat itu apa sih? Wasiat. Nggak tahu ya. Wasiat itu penghibahan benda atau piutang atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat. Kalau hibah kemarin kan kalau kita dikasih nih umpamanya gitu, dikasih sesuatu, dia boleh pakai nggak? Boleh. Iya boleh pakai. Saya hibah ini mobil gitu, boleh nggak dipakai? Boleh. Boleh. Tapi kalau wasiat, dikasih wasiat nih, boleh nggak dipakai? Nggak. Nah, kapan dipakai? Sudah meninggal. Kalau orang yang sudah memberikan wasiat meninggal. Ada bedanya nggak? Ada. Jadi makanya harus paham itu ya. Hibah, infak, sodako, zakat, wasiat itu harus jelas. Gitu, harus jelas. Akadnya pun harus jelas gitu. Ini enggak jelas sehingga keluarganya setelah dia meninggal banyak keluarganya yang berantakan, bercerai-berai, bahkan bisa berantem. Kenapa? Karena keluarganya tidak paham tentang agama Islam itu. Oh ya, banyak bapak meninggal udah pecah, iya, berantakan semua. Maka kita jangan sampai begitu. Kita mau belajar tentang wasiat ya, maka kita berwasiat. Kamu udah wasiat belum ya? Belum. Semuanya pada belum wasiat ya. Iya. Padahal wasiat itu nggak hanya benda saja, ucapan kepada anak kita. Bilang khotib aja setiap Jumat berwasiat nggak? Berwasiat, betul nggak? Kata khotib, buat diri dari atas mimbar yang mulia ini sebagai khotib jangan pakai Al-Fatihah. Miskin nih, ntar susah gitu ya kan. Dicatat sama malaikat betul-betulan jadi fakir miskin kau ya. Gitu jangan. Saya berwasiat khususnya buat diri saya sendiri gitu ya kan. Dan kepada jamaah gitu. Ya dia aja berwasiat. Masa kita nggak berwasiat ya? Berwasiat kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kamu udah wasiat belum, Dri? Kalau saya meninggal, kamu kawin lagi gitu ya?
gitu. Jadi wasiat. Begitu juga kamu wasiat ya sama saya ya. Kalau kamu meninggal saya kawin lagi gitu. Tapi paling tidak kita berwasiat kepada anak-anak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan sholat ya. Jadi nggak hanya benda ya. Gitu. Nanti kita belajar ya. Dan wasiat itu kalau harta itu tidak boleh lebih daripada 30% yang diwasiatkan. Dan wasiat itu tidak diberikan kalau harta itu kepada anak. Kenapa? Karena dia dapat waris. Warisnya. Gitu ya. Jadi jangan nanti hartanya diwasiatkan semua. Gitu. Anak saya mau badung, nakal gitu. Saya wasiatin ya, nanti harta saya buat kamu semua ya. Pas meninggal anaknya nggak dapat. Batal itu wasiat yang kayak begitu ya. Batal. Kalau jadi jangan sampai 30%. Sebaiknya sunnahnya itu tidak mencapai 30% untuk berwasiat itu ya. Gitu. Karena harus ditinggalkan warisannya ya. Kita buka dulu ayatnya deh. Ayatnya kita buka di surat Al-Baqarah ayat 180 ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan. Kutiba itu telah diwajibkan. Makanya kalau sudah diwajibkan gitu sama dengan kutiba alaikumussyam, diwajibkan. Itu enggak boleh, enggak, harus. Namanya telah diwajibkan. Jadi kutiba itu telah diwajibkan. Bukan hanya diwajibkan saja, tapi telah diwajibkan oleh Allah atas kamu. Berarti hukumnya harus wajib. Gitu. Apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, kan mautnya belum dijemput nih ya, maka bersiap-siap. Orang-orang dulu itu dia khawatir kalau ada sesuatu yang belum diwasiatkan selama 2 malam gelisah dia gitu ya. Kalau sekarang lagi mikir apa yang saya wasiatin sama anak saya ya gitu. Gitu ya. Jangan enggak ya, harus diwasiatkan. Atau wasiat nanti kepada hartanya, umpamanya hartanya banyak gitu, diwasiatkan yang ini untuk si fulan, ini si fulan ya. Anaknya jangan dihabiskan hartanya, nggak boleh ya. Jadi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu. Jika dia meninggalkan harta, ingat jika dia meninggalkan harta, maka kamu punya harta apa nih? Ya motormu itu hartamu itu loh. Hah? Motor harta bukan? Tanahmu harta bukan? Harta. Jangan dibilang mikir dia padahal. Gitu. Udah diwasiatin? Belum. Nah, atas nama siapa motor? Motor atas nama istri. Atas nama istri, berarti nanti bukan punya kamu itu kalau kamu meninggal dunia. Gitu. Atas nama istri. Ntar kalau pas meninggal anaknya marah-marah. Kenapa sih bapak? Semua hartanya atas nama ibunya. Ibunya belum meninggal, bisa nggak dia dapat warisan? Hah? Nggak bisa. Gitu. Nunggu ibunya meninggal. Nunggu ibunya meninggal. Gitu ya. Jadi diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta yang berwasiat ya. Jadi kepada orang tuanya, kepada kerabatnya gitu ya. Nggak boleh itu ya, nggak boleh lebih dari 30%. Sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa itu pasti dia sudah berwasiat. Kamu mau jadi orang yang bertakwa? Padahal Allah menyediakan surga itu hanya buat orang yang bertakwa.
bertakwa. Maka semua yang telah diwajibkan kerjain, gitu, kerjain. Ya. Berwasiat sama anak-anak gitu ya, sama keluarga, kasih tahu semua ya. Kalau harta yang ditinggalkan, berwasiatnya buat siapa? Buat kerabat ya. Nanti adikmu dapat ya, ponakanmu dapat gitu ya. Karena nggak boleh 30% lebih itu ada di ayat 11 surat An-Nisa. Lihat coba. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. 11. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma tarak in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ath-thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan min Allah innallaha kana aliman hakima. Ayat terakhirnya kan Allah sebut sungguh ini adalah ketetapan Allah. Ini ketetapan nih. Jadi wasiat saja tidak boleh melebihi 30%. Itu ketetapan Allah. Allah mensyariatkan, mewajibkan. Tadi kutiba, diwajibkan. Yusikum, disyariatkan, diwajibkan juga sama itu ya. Tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dulu zaman jahiliyah, sebelum ada syariat Islam nih, zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah diutus tuh, itu orang-orang jahiliyah kalau ngasih waris buat anak laki-laki doang, anak perempuan enggak. Itu pun anak laki-laki yang gede doang, yang kecil enggak. Itu enggak adilnya itu, dibilangin kalau tidak beragama Islam itu. Sama halnya nanti kita, kalau kita punya harta banyak, sampai anaknya gontok-gontokan rebutan warisan itu orang tuanya nggak ngajarin tuh. Nah, orang tuanya nggak ngajarin. Ya, nanti kita belajar waris ya. Maka adanya Islam itu supaya adil. Sekarang enak, perempuannya dapat, anak perempuan, betul nggak? Anak laki-laki dapat. Dia mau kecil sekalipun dapat. Ada haknya. Begitu. Itulah adilnya Islam. Islam itu sudah adil. Mau ada ajaran Islam yang nggak adil gitu, nggak ada, nggak ketemu. Maka kalau kita jadi orang Islam yang beneran, pasti hidupnya adil. Kalau hidupnya nggak adil, wah ini masih dipertanyakan tentang agamanya. Gitu. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat tuh. Setelah dipenuhi wasiat gitu. Yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Sudah dibayarkan hutangnya semua, wasiatnya dibayar, baru bagi waris. Tapi kalau hartanya cukup untuk bayar hutang doang, wasiatnya nggak perlu dikasih. Wasiatnya nggak perlu ditunaikan. Yang paling pertama hutang. Maka yang waris pun nggak dapat, karena untuk bayar hutang
Umpamanya hutangnya 1 miliar gitu kan, gitu. Bayarin dulu hutangnya 1 miliar. Iya, tinggal doang. Jadi anak laki-laki 1, anak perempuan 1, umpamanya dia nggak dapat apa-apa, udah dibayar hutang dulu. Gitu ya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Bahwa intinya kita berwasiat dari sekarang ya. Mana tahu besok lusa Allah berikan harta yang banyak, yang berlimpah ya, amin dong ya. Nanti bisa membagi waris gitu ya. Kasih tahu wasiat kepada anak-anak kita, nanti kamu setelah bapakmu meninggal hitung warisnya sesuai ketetapan Allah di surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Kan jelas sekali itu pembagiannya ya kan, dari setengah, kemudian 1/4, 1/6, 2/3 ya kan, ada semua. Kalau anaknya punya 1 anak perempuan, dapat kan setengah, terus yang setengah itu ke siapa? Besok wasiat belajar paroid itu, belajar gitu. Iya, belajar hitung waris besok. Ini baru wasiatnya dulu. Baru belajar wasiatnya dulu. Nanti besok mau nanya boleh. Kalau warisan nggak perlu di. Oh, ini soal wasiat. Ini wasiat dulu. Iya. Ini wasiat dulu. Itu banyak pertanyaan itu, kalau tentang waris itu banyak pertanyaan. Kenapa? Ngejelimet. Ya, ngejelim. Kayak benang kusut. Kayak benang kusut. Sebab banyak yang berguguran, bertikai antara kakak dengan adik. Soal warisan ini. Iya, Ini bahasanya jelas. tentang warisan ini yang 11 itu artinya bahwa warisan ini. sudah masuk warisan. Iya. Tapi yang ditekankan di ayat ini, seperti ini, maka ibunya mendapat 1/6 pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat. Setelah kita ini kita belajarnya setelah dipenuhi wasiat dulu ya. Ini kan tentang waris ini. Iya, dia udah tentang waris. Tentang waris. Ayat ini tentang waris. Tapi kita belajar setelah dipenuhi wasiat. Kita belajar wasiatnya dulu. Proses menuju ke waris. Jadi sebelum dibagi waris, bayar hutangnya dulu, baru wasiatnya ditunaikan, baru dibagi waris. Paham? Nah, gitu ya. Tapi yang ini udah waris, kalau yang ini udah hitung waris. Iya. Ya, ini hitung cara menghitung waris. Gitu. Ini cara menghitung waris. Makanya ini udah waris. Iya. Dibahas makanya tentang waris. Nanti besok bukan kita tentang bahas. wasiat, gitu. Kalau mau belajar waris, besok kita bahas ya. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 106. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatum bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani dzaw 'adlin minkum aw akharan min ghairikum in antum darabtum fil ardh fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di salati fayuqsimani billah in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, tadi masih mendingan apabila akan datang kematian. Tapi sekarang sudah menghadapi kematian ya. Maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu. Jadi kalau mau mewasiatkan harta, panggil saksi. 2 orang. Atau 2 orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kalau memang nggak ada orang lagi ya nggak apa-apa juga ya kan. Hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat. Agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Maka
maka carinya yang adil, ya, carinya yang adil. Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Bagaimana sangat wajibnya? Oh, nggak ada sangat wajib, kalau wajib tetap wajib gitu kan. Wajibnya berwasiat. Bagaimana Allah berfirman mewajibkan wasiat itu sama dengan wajibnya kita puasa Ramadan. Kita wajib nggak puasa Ramadan? Wajib, gitu ya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqum ri'im muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Tidaklah patut bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dapat diwasiatkannya untuk bermalam selama 2 malam, kecuali wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya, ya. Jadi 2 malam itu menunjukkan bahwa kematian itu dekat. Jadi maksud 2 malam itu menunjukkan bahwa kematian itu dekat. Kematian dekat nggak sih? Dekat. Emang tahu meninggalnya orang itu? Meninggalnya orang itu kan nggak tahu ya. Tadi perasaan pagi tadi jalan-jalan sama saya ya, muter lapangan. Kenapa sebelum zuhur dia sudah ada di masjid dikafanin? Ada yang gitu ya? Ada gitu ya. Jadi maksud Rasulullah lailatani itu 2 malam itu adalah kematian itu dekat ya. Jadi menunjukkan bahwa kematian benar-benar akan datang setelah 2 malam. Gitu. Jadi saking apanya tuh? Saking kita wajib untuk berwasiat. Nah, besok kita pelajari itu tentang waris. Biasanya panjang kalau waris mah ya. Tanyaannya banyak. Kalau wasiat mah enggak lah ya kan. Yang penting wasiat mah kita jalanin aja wasiat. Kalau waris, bahwa buku tulisnya harus betul-betul dicatat khusus waris ya. Nanti supaya apa? Supaya cara ngitungnya ada kode-kodenya tuh ya. Karena Al-Quran sudah menetapkan gitu ya. Kan ada orang kalau kali-kalian mah bisa, betul nggak? Kali-kalian punya 2 kali 2 gampang pasti gitu. Bagian? Iya, kalau udah pembagian itu 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ya kan, 2/3, 3/4 ya kan, itu berhitung dulu belajarnya kan kayak begitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala golongan orang-orang yang bertakwa, dan Allah jadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada keluarga kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.